Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayah bunda peserta parenting hari ini, kami mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Acara parenting ini kami luncurkan di bulan Desember ini, parenting pertama kali. Sekaligus kami akan mengenalkannya sebagai program utama di SMP Negeri 7 ini. Ayah bunda yang saya hormati, program parenting ini kami beri nama dengan Sapa Yanda, Sabtu Parenting bersama Ayah Bunda. Besar harapan kami dari SMP Negeri 7 agar ayah bunda meluangkan sejenak waktunya bertemu dengan kami, meskipun tidak secara langsung tapi bisa juga dilaksanakan secara online, karena program parenting ini akan kami laksanakan setiap bulan, di mana pada minggu pertama, kedua, dan ketiga akan kami laksanakan secara online. Sedangkan di minggu keempat akan kami laksanakan secara offline. Ayah bunda yang terhormat dan yang berbahagia, program ini nanti akan menjadikan tempat kita untuk bertemu, berbicara mengenai informasi pendidikan yang ada di SMP Negeri 7 ini. Kami berharap program ini menjadikan kita menjadi lebih dekat dan informasi timbal balik dengan sekolah bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk ayah bunda yang ada di rumah. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti program acara ini, yaitu acara Sapa Yanda, Sabtu Parenting bersama Ayah Bunda. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa tips agar putra-putri, bapak ibu di rumah, ayah bunda di rumah bisa sukses dalam menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Apakah anak-anak putra-putri sedang ikut bersama ayah bunda, ataukah hanya ayah bunda saja yang mengikuti kegiatan hari ini? Harapan kami nanti minta kerjasamanya untuk bisa disampaikan ke putra-putri panjenengan tentang kiat atau tips agar mereka bisa sukses dalam menghadapi PAS. Karena untuk saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 2022, yaitu di mana kita akan segera menghadapi PAS yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Apakah ayah bunda tahu, putra putri ayah bunda sudah siap atau belum? Nah, hal itu bisa ayah bunda tanyakan kepada putra putri ayah bunda ya. Oke, untuk selanjutnya tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya beberapa tips saja. Yang pertama yaitu perlu ayah bunda ketahui agar belajar itu bisa berjalan dengan baik, harus diketahui dulu gaya belajarnya. Dan ini sudah dilakukan di awal sebelum pelaksanaan PPDB dulu, ada yang namanya tes diagnostik. Jadi ayah bunda bisa menanyakan ke anak-anak tentang gaya belajarnya. Karena gaya belajar ini perlu diketahui supaya bisa menentukan strategi belajar apa yang cocok, yang
sesuai dengan gaya belajar putra-putri ayah bunda. Baik ya. Nah, setelahnya untuk tips yang kedua, tadi yang pertama ya menentukan gaya belajar, yang kedua yaitu belajar itu sendiri. Nah, setelah mengetahui jenis atau gaya belajarnya, nah, putra-putri ayah bunda bisa menentukan strategi belajar yang tepat. Kalau bisa, memang jangan sampai putra-putri ayah bunda itu belajarnya secara sistem SKS atau sistem kebut semalam. Kenapa? Karena materi pelajaran yang harus dipahami itu harus menyeluruh hingga sampai ke intinya, bukan hanya sekedar hafalan saja. Solusinya, putra-putri ayah bunda harus mempersiapkan materi jauh-jauh hari untuk belajarnya. Kalau sistem belajarnya secara SKS, maka hasilnya tidak akan bisa maksimal. Makanya memang itu adalah tugas dan tanggung jawab ayah bunda untuk selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar, mengingatkan sudah belajar atau belum nak, mana yang kesulitan. Jika memang ayah bunda bisa membantunya, silakan untuk dibantu. Oke? Karena kita tahu usia anak kita masih berapa, sepertinya mereka menganggap dirinya itu sudah gede, sudah mampu untuk mengatur. Tapi tetap aja dalam urusan belajar kebanyakan mereka masih menunda-nunda, dan itu adalah tugas ayah bunda untuk mengingatkan. Perlu diketahui juga bahwa ternyata memori manusia itu terbatas dalam mengingat sesuatu. Untuk bisa memahami sesuatu secara menyeluruh, cara yang paling maksimal adalah dengan melakukan praktek secara langsung. Manusia itu mengingat 10% dari apa yang mereka baca, dan mengingat 20% dari apa yang mereka dengar. Dan juga mereka itu mengingat 30% dari apa yang mereka lihat. Manusia juga mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar. Manusia itu juga mengingat 70% dari apa yang mereka katakan dan tulis. Dan yang paling besar adalah manusia mengingat sebesar 90% dari apa yang mereka lakukan atau praktekkan. Jadi berdasarkan hal di atas tadi ya, maka cara belajar yang maksimal adalah dengan melakukan praktek langsung. Misalnya putra-putri ayah bunda langsung mengerjakan contoh-contoh soal ujian PAS berdasarkan materi atau kisi-kisi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, siswa atau putra-putri ayah bunda itu bisa mengingat 90% dari apa yang mereka lakukan, atau tahap apa saja yang mereka lakukan saat mencoba latihan dengan soal-soal yang mirip ujian PAS beneran ya. Persiapan menghadapi ujian semester ini lebih efektif daripada memakai sistem SKS atau sistem kebut semalam. Semalam suntuk, baca materi, ngapalin jenis-jenis soal, tapi pas ditinggal tidur, tiba-tiba semua materi yang sudah dibaca menguap ke udara. Itulah kelemahan dari sistem SKS. Selain tidak efektif, akhirnya juga jadi buang tenaga dan waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain. Nah, untuk menghindari sistem SKS, harus menyusun jadwal belajar untuk ujian PAS jauh-jauh hari. Dan ini juga perlu
dukungan, perlu motivasi dan bimbingan dari ayah bunda di rumah. Untuk tips yang ketiga yaitu membuat catatan kecil. Sepertinya hal ini remeh ya ayah bunda ya, tapi ini untuk anak yang rajin biasanya dia bisa melakukannya. Catatan kecil ini bukan untuk contekan. Maksud dari catatan kecil di sini adalah untuk mempermudah siswa mengingat apa yang telah mereka pelajari. Nah, saat siswa belajar diusahakan untuk membuat atau mencatat poin-poin penting yang ada dalam materi. Nah, hal ini akan mempermudah siswa untuk memahami dan mengingat konsep atau materi. Nah, sedangkan untuk tips yang keempat yaitu membuat manajemen waktu. Apakah putra putri ayah bunda sibuk bermain, atau mungkin mereka sibuk membantu orang tua sehingga membuat jam belajarnya tidak beraturan. Nah, mungkin ini adalah saatnya untuk ayah bunda membantu putra putrinya memanajemen waktunya atau mengatur waktunya. Ayah bunda bisa mengontrol kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus membantu orang tua, dan kapan mereka harus bermain. Nah, sebenarnya tidak masalah juga mereka bermain atau membantu orang tua. Ini tidak masalah, namun jangan sampai mereka itu melupakan tugas yang utama, yaitu sebagai siswa. Tugasnya adalah belajar. Nah, kalau tidak ayah bunda yang mengingatkan di rumah atau memotivasi, maka mereka bisa saja lalai. Nah, kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu jaga kesehatan. Belajar sudah, membuat catatan sudah. Lantas apalagi yang harus dipersiapkan sebelum ujian? Jawabannya adalah menjaga kesehatan. Belajar itu memang penting, tetapi jika mereka tidak menjaga kesehatan, bagaimana nanti jika sakit dan saat ujian sedang berlangsung, otomatis mereka tidak bisa mengikuti ujian. Jikalaupun terpaksa mereka hadir di sekolah, mereka juga tidak akan bisa mengikuti ujian dengan maksimal. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sangatlah penting. Hal ini bisa dimulai dari hal yang simpel seperti minum air putih, makan buah, tidur tepat waktu, dan berolahraga. Mohon bantuan ayah bunda untuk selalu mengontrol, mengawasi apa yang mereka makan, karena seusia mereka itu masih sangat memerlukan gizi yang seimbang supaya mereka bisa belajar dengan baik dan bisa berkembang dengan baik. Nah, ini untuk tips yang terakhir ya ayah bunda ya. Tips yang terakhir adalah berdoa. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah berdoa sebagai upaya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi hasil yang terbaik dan memuaskan. Nah, itu tadi ada 6 tips yang saya sampaikan. Semoga tips ini bisa membantu putra putri kita sukses dalam mengerjakan soal PAS. Tetap semangat untuk ayah bunda dalam mendampingi putra putrinya di rumah. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat ya, supaya anak-anak semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda yang ada di rumah. Alhamdulillah hari ini saya secara pribadi bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu di rumah.
Ya, suatu kehormatan bisa diundang di program acara yang baru Sapa Bunda, Sabtu Parenting Ayah dan Bunda. Nah, Ayah Bunda di rumah ini perkenalkan lagi, mungkin sudah kenal di rumah juga. Saya biasa dipanggil Pak Atok di SMP 7. Saya yang biasanya mengurusi urusan kurikulum. Nah, mohon maaf sekali, khusus Sabtu ini saya memakai jaket karena memang suasana santai, relax, dan hari ini saya juga live secara langsung di studio SMP 7. Nah, Ayah Bunda di rumah, supaya tidak terlalu lama, saya hari ini pagi ini bertugas untuk menyampaikan persiapan PAS, penilaian akhir semester ganjil 2022 untuk anak-anak di rumah. Nah, Ayah Bunda di rumah mohon dicatat baik-baik. Sebenarnya kemarin hari Jumat saya sudah secara langsung memanggil ketua kelas juga, dan juga sudah saya umumkan di acara apel pagi hari Jumat kemarin. Tetapi mungkin Ayah Bunda juga harus tahu supaya nanti di rumah bisa mempersiapkan didiknya, anak Anda di rumah dengan baik. Ya, yang pertama, informasi pertama yang paling penting adalah PAS di tahun ini 2022 itu dilaksanakan 2 tahap. Yang pertama ujian utama, yang kedua adalah susulan. Nah, yang utama ini Ayah dan Bunda di rumah itu dilaksanakan mulai hari Senin besok tanggal 5 sampai dengan hari Senin berikutnya tanggal 12 Desember. Sedangkan untuk ujian susulannya kita adakan cuma 2 hari. Hari Selasa dan Rabu tanggal 13 dan 14 Desember. Nah, kemudian untuk jadwal, Ayah Bunda tidak perlu khawatir. Kemarin hari Jumat malam sudah saya posting jadwalnya, dan anak-anak di rumah juga sudah tahu, sudah mencatat, bahkan beberapa sudah memfoto gambarnya untuk disimpan di rumah. Nah, jadwalnya nanti bisa dicek di FB Sangga Literat. Kemudian di PS ini karena sudah tatap muka juga, kita laksanakan secara offline, tidak online lagi. Nah, di PS ini ada yang spesial. Kita laksanakan di 10 ruang. Ruang 1 sampai dengan ruang 10. Ruang 1 sampai ruang 6 berada di sekolah utara. Sedangkan 4 ruang, mulai ruang 7, 8, 9, 10 itu ada di sekolah selatan. Nah, di ruang ini nanti Ayah dan Bunda di rumah, anak-anak kita bagi 2. Ada yang sesi pagi dan juga ada yang sesi siang. 3 hari pertama yang sesi pagi masuk pagi, sesi siang masuk siang. 3 hari berikutnya gantian. Yang 3 hari pertama masuk pagi ganti menjadi masuk siang, dan yang siang menjadi masuk pagi supaya adil. Jadi 6 hari ujian, 3 hari pertama dan 3 hari kedua. Nah, kemudian ada yang mungkin bertanya, anak saya masuk di sesi berapa? Yang bertanya, kemarin juga hari Jumat malam, kemarin juga sudah saya posting daftar ruang, ada sesinya juga, ada nama Ananda juga, ada nomornya. Itu bisa dicek di FB Sangga Literat. Jadi sekali lagi untuk jadwal, kemudian ruang ujian, nomornya, Ananda di mana, itu sudah ada di FB Sangga Literat, tinggal dibuka lagi, cek lalu download. Nah, berikutnya ada yang menarik di tahun ini, Ayah dan Bunda ya. Di PS ini kita ambil sebuah slogan atau jargon, namanya jujur berintegritas. Jujur berintegritas. Nah, kita mau bahwa anak-anak itu ketika mengerjakan PD dengan kemampuannya, tidak perlu mencontek, tidak perlu mencari atau membuat kecurangan yang lain. Sehingga anak-anak sudah seminggu ini kita gelorakan jujur berintegritas, sehingga konsekuensinya adalah ada namanya rule of three. Rule of three maksudnya adalah anak-anak dalam satu ruang pembelajaran, karena memang satu ruang kan ada 24 peserta. Kalau ditemukan pelanggaran sebanyak 3 atau ditemukan 3 pelanggaran oleh pengawas ruang, maka konsekuensinya adalah satu ruang ujiannya dianggap selesai. Semua anak di dalam satu ruang itu dianggap telah menyelesaikan ujian, nilainya apa adanya itu. Nah,
Karena kita berharap bahwa anak-anak harus menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Nah, bagaimana misalkan anak saya belum mengerjakan apa-apa? Nah, dengan konsep rule of three ini anak-anak otomatis juga tidak bisa melanjutkan ujiannya. Tetapi kami masih menyediakan cara, yaitu melalui pengajuan surat pengajuan ujian ulang atau susulan. Nah, ini ada syaratnya. Ayah dan bunda di rumah tidak seperti biasanya surat yang ditandatangani orang-orang tua itu kami temukan ternyata anak-anak memalsukan tanda tangan ayah dan bunda di rumah, sehingga di tahun ini tidak hanya orang tua yang tanda tangan, tetapi juga mengetahui ketua RT dan stempel. Nah, ini kita buat seperti ini, kita setting seperti ini supaya anak-anak betul-betul menghargai kegiatan penilaian akhir semester. Nah, ayah bunda di rumah, rule of three ini berlaku di 2 segmen. Segmen pertama adalah sebelum kegiatan dimulai. Ini arahnya adalah kelengkapan atribut dan kerapian, sehingga mohon di rumah ayah dan bunda itu sebelum anaknya berangkat, putra-putrinya berangkat, itu kemudian dicek atribut yang kurang lengkap mana. Masih ada hari ini, hari Sabtu, besok hari Minggu, ada 2 hari untuk menyiapkan semuanya, sehingga ketika hari Senin Ananda itu sudah siap. Atributnya lengkap, jangan lupa rambutnya dirapikan yang laki-laki, dan sering kita masih temukan rambutnya panjang, ada yang disemir dan lain-lain. Yang paling penting adalah sepatu. Nah, saya ada titipan dari Ibu Waka Kesiswaan supaya sepatunya kan sudah dapat dari Pemkot ya, dipakai. Jangan memakai sepatu yang bercorak berwarna-warni, gitu ya. Itu akan hanya menambah 1 poin pelanggaran untuk berlakunya rule of three. Nah, ayah bunda di rumah mungkin itu. Oh ya, terakhir ini masalah kartu peserta. Sekolah membuat sebuah kebijakan yang perlu diapresiasi luar biasa karena sudah paperless. Jadi berita acara ujian tidak ada kertas, semuanya online. Demikian juga dengan kartu peserta ujian, dibagikan secara online dimulai sejak pagi tadi jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Akan anak-anak diberikan sebuah link untuk mendownload kartu peserta melalui WA Center. Bisa dicek, putra putri sudah tahu caranya. Jika memang ada kesulitan bisa menghubungi helpdesk-nya, bisa menghubungi saya atau wali kelasnya. Intinya bahwa kami sekolah mengharapkan yang terbaik untuk anak di rumah, tetapi support dari orang tua, support dari bapak, dari wali juga sangat penting untuk kami untuk keberhasilan ini. Semoga pelaksanaan PAS ini jujur dan berintegritas, bisa berlangsung dengan baik. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya, di rumah. Terima kasih juga untuk tim IT-nya. Tim humasnya keren-keren, ada Mas Danang, ada Mas Anugrah, ada banyak sekali hari ini. Terima kasih. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena dengan studio yang luar biasa ini saya pakai baju yang tidak formal ya, tapi memang ya beginilah, masih anak touring gitu kata anak muda sekarang ya. Terima kasih ayah dan bunda, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Pantau terus di channel Penjuru 7, terutama di kegiatan di program Sapa Yanda Sabtu Parenting bersama ayah dan bunda. Terima kasih. Saya Pak Atok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.